Ya, survei konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan indeks keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat tajam dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tercatat IKK Oktober berada di level 121,2, lebih tinggi daripada September 2025. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen atau IKK Oktober 2025 berada di level 121,2, tercatat lebih tinggi dari bulan September, yakni sebesar 115. Capaian indeks keyakinan konsumen ini menandakan konsumen tetap optimis, yakni indeks di atas 100 dianggap optimis. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, peningkatan keyakinan didorong oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE yang mencapai 109,1 dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK sebesar 133,4, tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing 102,7 dan 127,2. Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran indeks keyakinan konsumen Oktober 2025, tercatat meningkat di semua segmen. Secara spasial, indeks keyakinan konsumen ini juga meningkat di sebagian besar kota survei, terutama Medan, Pontianak, dan Padang, menunjukkan persebaran optimisme yang luas di berbagai wilayah. Sedangkan berdasarkan kelompok usia, optimisme tertinggi tercatat pada usia 20 hingga 30 tahun sebesar 125 atau naik dari 120,6 pada bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, keyakinan konsumen menguat, belanja rakyat melesat di akhir tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Kemudian juga sudah bergabung Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa ini. Hey, halo Pak Roy, apa kabar? Selamat pagi, Mas Pras. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heri, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak Heri. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Mas Pras, Pak Roy. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Heri mungkin bisa mereview ya bagaimana sih sebenarnya kondisi saat ini, karena tadi sudah disampaikan begitu bahwa dari sisi indeks keyakinan konsumen ini justru mengalami peningkatan. Apakah memang ini realisasinya di lapangan juga menunjukkan bahwa tren dari beragam kebijakan-kebijakan ekonomi ini bisa mendorong lagi daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, iklim dunia usaha yang semakin kondusif begitu Pak Heri? Ya, kalau kita lihat data Bank Indonesia yang terakhir ya Oktober 2025 itu memang tampak sekali ada kenaikan optimisme di lingkungan masyarakat. Bagaimana optimisme ini bisa naik besar itu ya, itu terutama itu kan karena didorong oleh ada keyakinan bahwa penyerapan lapangan kerja itu tersedia. Lapangan kerja tersedia, kemudian juga dengan demikian penghasilan masyarakat itu akan bertambah. Itu ada keyakinan seperti itu. Makanya kalau kita lihat data Bank Indonesia itu alokasi untuk tabungan itu juga kan dari 13 sekian persen itu kemudian menjadi 14 sekian persen dari total pengeluarannya dia, masyarakat secara umum. Nah, yang menarik nih dari secara umum data ini yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ini IKK atau indeks keyakinan konsumen ini merupakan yang tertinggi di dalam 8 bulan terakhir di tahun 2025. Jadi masyarakat punya keyakinan soal ketersediaan lapangan kerja seperti tadi saya bilang, itu keyakinan itu merupakan juga yang tertinggi. Bahkan 5 bulan sebelumnya ada masyarakat itu pada umumnya itu pesimis. Bakal ada ketersediaan lapangan kerja karena indeksnya di bawah 100. Jadi dari pesimis kemudian menjadi optimis. Ini menurut saya itu lompatannya cukup besar gitu ya. Nah, yang menarik lagi dari data itu, keyakinan konsumen itu terjadi pada semua kelompok pengeluaran. Dan yang menarik itu pengeluaran masyarakat terbawah yaitu 1 juta sampai 2 juta per bulan, itu tingkat keyakinannya pada Oktober tertinggi dalam 7 bulan terakhir. Bahkan kenaikannya merupakan yang terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran masyarakat yang lain, baik yang 3 juta sampai 4 juta atau bahkan yang di atas 5 juta. Jadi optimisme ini dimulai dari bawah, sehingga dengan adanya optimisme ini kemudian didorong oleh berbagai macam stimulus dari pemerintah, kita berharap bahwa mereka akan merealisasikannya dalam bentuk konsumsi. Ini kan biasa ya, di kuartal 1 itu juga konsumsi naik, biasanya kan ada lebaran, kemudian juga kuartal 2 itu didorong oleh konsumsi untuk pendidikan. Nah, di kuartal 4 ini juga didorong oleh ada libur Natal dan Tahun Baru gitu ya. Nah, ini juga masyarakat bahkan yang tidak punya duit pun akan konsumsi di sini. Ini memang siklusnya akan seperti itu.
Baik, Pak Heri, itu untuk kondisi real begitu yang terjadi saat ini. Nah, dari sisi pelaku usaha retail sendiri bagaimana, Pak Roy? Anda melihat begitu, paling tidak di kuartal 4 ini kita review dari beberapa kuartal sebelumnya, apakah memang trennya akan cenderung positif terus sampai dengan akhir tahun? Ya tentunya kalau kita menyimak kinerja bisnis retail ya sepanjang Januari sampai Oktober ya, kita lihat di tahun 2025 ini sebenarnya menunjukkan pola yang mix. Mix artinya pada semester pertama pertumbuhan itu relatif moderate ya. Kita tahu bahwa situasi kondisi tekanan daya beli dan tingginya harga pangan global itu sangat mempengaruhi dengan kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan atau spending money-nya untuk konsumsi. Namun sejak kuartal ketiga, ya kita sudah di kuartal keempat sekarang. Sejak kuartal ketiga tren penjualan mulai meningkat memang, ya apalagi kita mau memasuki akhir tahun biasanya konsumsi juga akan meningkat karena akan ada katakanlah pembagian hasil atau dividen atau bonus dan lain sebagainya yang diharapkan oleh masyarakat maupun juga kita tahu bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah pasti akan menjaga bagaimana ketersediaan dan kestabilan harga dapat terjangkau. Nah itu yang membuat korelasinya dengan indeks kepercayaan konsumen itu tentunya akan mempengaruhi. Kita tahu tadi 121,5 dari sebelumnya 115. Ada optimisme mengenai ekonomi yang membaik. Tadi sudah disampaikan bahwa adanya peluang tenaga kerja ke depan, kemudian juga adanya harapan biasanya kalau di akhir tahun masyarakat itu melihat di awal tahun biasanya diharapkan ada kenaikan income ya, di mana rumusannya sudah kita ketahui inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada harapan-harapan seperti itu. Tetapi di satu sisi masyarakat boleh optimis, memiliki keyakinan mengenai ekonomi yang membaik karena pertanggungjawaban 1 tahun pemerintah yang baru juga sudah menunjukkan kinerja ya. Tetapi pada kenyataannya fakta lapangan masyarakat tetap masih menahan belanja ya, atau katakanlah mereka lebih kepada kebutuhan pokok atau kebutuhan hari-hari yang mereka perlu beli, yang perlu makan dan minum itu yang diutamakan ya. Makanya di dalam sektor itu ya yang terlihat itu pergeseran yang cukup signifikan adalah makanan dan minuman, bisnis makanan dan minuman leisure, ketika masyarakat tidak belanja tapi mereka tetap berusaha untuk leisure ya. Belanja dengan leisure itu tentunya berbeda nilainya. Leisure lebih sedikit nilainya daripada berbelanja. Nah itu yang membuat pertumbuhan retail kami sudah perhitungkan ya berkisar hanya antara sekitar 3,5 sampai 4% untuk tahun ini ya. Ya nggak sama dengan tahun lalu, tetapi paling tidak kita harapkan di angka 4% ini bisa tercapai. Inilah kinerja atau kondisi sektor retail yang sebenarnya. 4% lah ya, sampai dengan akhir tahun. Kita akan lihat bagaimana dengan ada momentum Nataru. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bapak Roy dan juga Pak Heri. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari indeks keyakinan konsumen yang tadi sudah disampaikan. Trennya menunjukkan kenaikan begitu. Paling tidak sampai dengan akhir tahun, optimisme masih akan terus menanjak. Ini dia pergerakan dari bulan Januari tahun 2025 ini sampai dengan Oktober. Kalau kita lihat memang dalam Januari di 127,2 cenderung turun begitu sampai dengan bulan Mei di 117,5 poin dan kita lihat fluktuasinya terus berlanjut sampai dengan bulan September di 115 poin untuk indeks keyakinan konsumen. Namun di bulan Oktober mengalami kenaikan hingga 121,2 poin untuk IKK di tahun 2025. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan proporsi dari pengeluaran konsumen. Ini dia datanya untuk konsumsi di tahun 2025 ini periode yang sama Januari sampai dengan Oktober. Kita lihat proporsi pengeluaran konsumsi, kita lihat dari Januari 73,6% sempat mencapai yang posisi tertinggi di 75,4% pada bulan Juli, kemudian sempat turun Agustus naik lagi di bulan September 75,1%, tapi di bulan Oktober ada penurunan kembali menjadi 74,7% untuk proporsi pengeluaran konsumen untuk konsumsi di tahun 2025 ini. Apakah nanti kita bisa sandingkan dengan informasi yang sudah disampaikan Pak Roy begitu bahwa masih banyak masyarakat yang menahan diri nih untuk bisa membelanjakan lebih jauh lagi begitu. Dan kita akan cermati untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ini dia kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025 untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ya,
Memang ini dia pergerakannya cukup fluktuatif dari 4,91% secara tahunan di kuartal 1 2024, kuartal 1 2025 mengalami kenaikan menjadi 4,95%, kuartal kedua naik 4,97%, namun sayang di kuartal ketiga tahun 2025 ini karena memang biasanya siklus setiap kuartal 3 begitu ya, memang low season, nanti diharapkan di kuartal 4 akan melonjak lagi dan tercatat 4,89% secara tahunan untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandi dan juga Bapak Heri Gunawan. Baik, ya dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Lantas Pak Heri, apa yang bisa kita cermati begitu dengan beberapa data tadi? IKK naik, tapi kalau kita lihat tadi Pak Roy sudah menyampaikan masih ada juga masyarakat yang ya cenderung menahan diri nih untuk bisa konsumtif lagi dengan memprioritaskan ya bahan-bahan pokok ataupun memang kebutuhan-kebutuhan primer begitu di masyarakat. Ya, kalau menurut saya itu gini, indeks keyakinan konsumen itu adalah modal dasar bahwa masyarakat akan melakukan konsumsi. Itu satu hal ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dengan konsumsi yang menurut saya itu stabil, relatif stabil ya di 4,89% itu menunjukkan bahwa masyarakat itu juga masih punya daya beli. Nah, daya beli masyarakat ini kemudian oleh pemerintah yang kita lihat mulai pada tahun 2000 Oktober, November, Desember yang sekarang sudah disiapkan dan sudah diluncurkan oleh pemerintah itu adalah didorong untuk percepatannya karena dengan harapan demand masyarakat itu akan semakin besar. Jadi gitu ya. Nah, dengan modal keyakinan konsumen yang tinggi karena dia sudah yakin bahwa ekonomi itu akan membaik, penghasilannya akan baik, lapangan kerja tersedia. Makanya kekhawatiran tadi disampaikan oleh Pak Roy Mende itu diharapkan kayak skat-skat itu akan mengalami akan langsung bisa ditembus. Ditembusnya lewat apa tadi? Misalnya pemerintah kan sudah mengeluarkan ada pajak ditanggung pemerintah. Itu untuk tadinya pekerjaannya untuk pekerja di padat karya, sekarang pekerja juga di pariwisata, di sektor makanan dan minuman. Mereka tidak perlu lagi membayar PPh. PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk masyarakat yang bawah itu kan tadi menarik kita lihat. Kenaikan tertinggi itu adalah masyarakat, keyakinan konsumen tertinggi itu adalah masyarakat di penghasilan terendah 1 sampai 2 juta per bulan. Nah, keyakinan masyarakat yang disinilah yang kemudian mengalami kenaikan tertinggi karena diantaranya mereka masih mendapatkan BLT, masih mendapatkan subsidi-subsidi yang lain. Nah, keyakinan ini saya yakin itu akan mendorong yang kita kebekuan, katakanlah kebekuan pada industri retail. Karena biasanya industri retail itu kan mereka yang belanja itu banyak juga yang masyarakat di kelas bawah. Karena kita lihat sekarang itu mereka itu yang belanja durable goods juga mengalami kenaikan. Jadi barang-barang yang awet seperti kulkas atau yang lain-lain itu kan juga kan mengalami kenaikan. Jadi menurut saya indeks keyakinan konsumen itu adalah sinyal positif bahwa sampai akhir tahun nanti itu potensi konsumsi itu akan lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga. Itu makanya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini semacam riding the wave. Karena ketika kuartal 4 itu ada siklus orang belanja banyak, maka disitulah didorong berbagai macam stimulus gitu. Sehingga permintaannya naik, keyakinannya naik, tingkat permintaannya naik, kemampuannya pun akan naik. Kemampuan untuk berbelanja sehingga konsumsi diharapkan akan naik pada kuartal keempat nanti. Oke, itu diharapkan bisa menjadi boosting ya untuk bisa meningkatkan lagi tingkat konsumsi masyarakat di akhir tahun. Nah, Pak Roy, Anda melihat bagaimana? Ada momen Nataru begitu nanti yang akan jelang juga oleh masyarakat kita. Berarti kan ini benar-benar momentum yang benar-benar harus dimanfaatkan. Mengingatkan momentum pertama ini rentangnya cukup jauh ya Pak ya kalau pada saat momen Ramadan di awal tahun begitu nih Pak Roy. Ya memang sesuai tadi Pak Heri sampaikan bahwa memang kita melihat juga di 2 bulan terakhir ini bahkan kami memprediksi bisa ada kenaikan kalau tadi antara 4,8%, bisa ada kenaikan bisa sampai 6% ya. Jadi kurang untuk 2 bulan terakhir ini. Tapi kalau diambil average 1 tahun ya nggak lebih dari 5%, masih 4,5 sampai 5% secara rata-rata tahunan. Jadi memang lebih sedikit di bawah dari tahun lalu. Tahun lalu bisa 5,2, 5,1, 15%. Nah, kondisi seperti ini memang yang perlu kami beri catatan adalah bagaimana pemerintah juga bisa melakukan contingency plan atau mitigasi. Karena kita ketahui ya di akhir tahun biasanya, ya ini kita lihat pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, beberapa komoditi akan meningkat harganya.
ya. Jangan sampai ekspektasi konsumen yang sudah optimis, ya, mereka kan sekarang optimismenya itu karena melihat ekonomi membaik, ya. Kemudian walaupun tidak diiringi dengan belanja yang meningkat, tapi mereka masih sebagian menahan karena ada istilah sekarang smart consumption era, ya. Pembelian itu bukan dengan emosional, tapi dengan rasional. Nah, kita berharap tentunya ini mesti dijaga. Bagaimana yang namanya dua hal pokok yang selalu jadi fenomena di akhir tahun, yaitu ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, kalau dua ini tidak dapat tertata atau tidak balance, maka optimisme tinggal optimisme. Tapi pada kenyataannya masyarakat akan tetap menahan belanja atau mengurangi lah yang pokok-pokok saja. Sehingga harapannya yang 6% itu mungkin bisa terdegradasi turun ke bawah. Jadi bagaimana mitigasinya? Bagaimana nah ini mestinya sudah diadres. Ya, jangan sampai justru sudah kenyataannya terjadi, baru panik, kemudian baru mencari langkah-langkah yang keburu sudah turun kemampuan daya beli karena adanya ketidaktersediaan bahan pangan atau komoditi, dan akibatnya supply turun, demand tetap atau demand bertambah, harganya naik. Nah, ini yang mesti dipikirkan kontingensinya, sehingga kita tidak dalam euforia yang optimisme yang berlebihan, tapi kita juga harus melihat pengalaman yang lalu itu dijadikan histori untuk membuat mitigasi, karena seringkali yang kelemahan kita ini melihat mitigasi. Ya, kita punya perencanaan dan kali bagus, tapi mitigasinya seringkali terlewatkan. Nah, ini yang perlu disimak untuk diperhatikan, sehingga consumption sebagai kontributor 58% dari pertumbuhan ekonomi kita itu masih terjaga sebagai harapan kita menambah pertumbuhan di tahun ini sekitar 5,2 atau 5,3%. Nah, itu dia strategi yang perlu kita optimalkan lagi begitu di akhir tahun, dengan ya ini tinggal menghitung hari saja lah akhir tahun 2025 ini. Apakah benar-benar masih dioptimalkan? Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Roy dan juga Pak Heri. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Kemudian juga ada Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Baik, menyikapi dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan begitu ya, baik dari sisi ekonom, kemudian juga dari sisi pelaku usaha. Lantas bagaimana menyikapi momentum akhir tahun ini? Pak Heri, dari sisi pemerintah, kebijakan apa yang masih bisa di-boosting? Apakah beragam kebijakan, kita tahu ada berjilid-jilid sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat, menciptakan iklim dunia usaha yang semakin kondusif begitu. Menurut Anda ini apakah bisa sejalan, dalam artian efektif atau bagaimana nih, Pak? Ya, kalau dari sisi program itu memang kita lihat kan, kalau kita kelompokkan setidaknya itu ada 3 kelompok ya dari program yang kita kenal dengan 8+4+5 itu. Itu yang pertama itu adalah program penyerapan tenaga kerja. Nah, ini bagian komponen penting nih di dalam indeks keyakinan konsumen. Kemudian ada program yang berelasi dengan peningkatan konsumsi. Misalnya ada subsidi, pembebasan pajak penghasilan tadi ya, yang sudah diperluas, kemudian diskon bunga, dan down payment atau uang muka untuk kepemilikan rumah. Nah, kemudian bagi dunia usaha, itu juga misalnya ada perpanjangan insentif pajak penghasilan final yang 0,5% bagi UMKM. Nah, ini program ini tentu sudah bagus, akan menciptakan demand di masyarakat gitu ya. Nah, tapi persoalannya betul tadi kata Pak Roy Mende itu, pemerintah jangan hanya terlena pada program ini. Nah, menurut saya sekarang sebaiknya di menjelang akhir tahun ini kita masih punya waktu nih 2 bulan. Pemerintah ini sekarang bertemu misalnya ya dengan pengusaha dengan Apindo, asosiasi usaha, memastikan bahwa barang-barang itu bisa tersedia dengan baik di akhir tahun ini. Jangan sampai ada kelangkaan, itu satu hal. Dan kedua juga patut untuk berbicara dengan asosiasi logistik. Jangan sampai barangnya ada tapi pengirimannya itu tersendat. Ini persoalan. Nah, yang ketiga juga tak kalah pentingnya, pemerintah harus kontrol dan memastikan bukan hanya pada inflasi konsumen, tapi juga inflasi produsen. Nah, kalau terjadi inflasi produsen ini kan biasanya bahan baku nih, pasokan bahan baku. Sebab jangan lupa 70% lebih impor kita itu adalah impor bahan baku penolong. Itu bahan baku penolong yang setengah jadi yang kemudian diproduksi menjadi bahan jadi. Kalau di sini inputnya terjadi inflasi, maka sudah bisa dipastikan efeknya pada output nanti yang dibeli oleh masyarakat itu juga akan mengalami kenaikan.
Nah, jadi menurut saya pemerintah dalam ya kalau bahasa kita sergap lah sekarang ini. Ini bisa oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan yang bisa segera melakukan ini. Apalagi akan lebih bagus kalau diurus oleh Menko Perekonomian gitu ya. Nah, kira-kira gitu Mas Pras. Itu tuh menjaga jangan sampai momentum yang sekarang ini hilang gitu. Oke, Pak Roy, lantas bagaimana menurut Anda momentum yang tersisa begitu di akhir tahun Nataru ini, apakah benar-benar bisa kita optimalkan untuk bisa meningkatkan lagi tingkat konsumsi masyarakat, kemudian nanti akan mendorong lagi indeks keyakinan konsumen kita di akhir tahun? Ya, sependapat dengan Pak Heri tadi. Jadi ada poin-poin yang tadi sudah disebutkan itu sangat relevan. Oke. Jangan euforia IKK kan kita tahu ya ini disurvei berdasarkan random dan itu dilakukan oleh Bank Indonesia yang memang biasa melakukan. Tapi pada kenyataan on-flag-nya tentunya berbeda ya, yang seringkali kenyataannya berbeda sekali. Nah, jadi satu mitigasi atau kontingensi. Kemudian yang kedua, ya merapatkan barisan artinya ya ini memang harus diikutsertakan pelaku usaha. Kadang-kala kami diikutsertakan saat sudah terjadi alert, ketersediaan barangnya sudah scarcity misalnya ya, atau juga harganya sudah mesti naik karena perubahan cuaca. Ada beberapa komoditi ya katakanlah yang paling sering dimakan masyarakat misalnya cabai ya, ketika musim hujan pasti gagal panen semua, itu nggak bisa kena hujan. Ya, kemudian juga beberapa panen-panen ya beras, padi itu kalau hujan pasti gagal panen. Nah, ini bagaimana mitigasinya? Apalagi kan sekarang mestinya sudah dijadikan satu ya beberapa fungsi di pemerintah. Kami berharap tentunya lebih optimal dari sebelumnya. Jadi kita ke depan melihat bahwa satu sisi tetaplah diikutsertakan pelaku usaha atau diikutsertakanlah pentahelix itu ya, akademisi, kemudian juga media, pelaku usaha, pemerintah dan komunitas. Karena apa? Karena untuk berjalan bersama itu penting dalam menghadapi situasi atau kondisi yang masih challenging saat ini. Apalagi tadi disebutkan impor kita bahan baku dan penolong. Nah, bagaimana kita impor kalau tarifnya juga belum dapat turun misalnya? Kita ambil contoh lah, kedelai kita masih mesti impor dari USA ya untuk makanan tempe kita. Lalu bagaimana ya dengan korelasi perjuangan untuk kita punya tarif? Karena ini sedikit banyak kan akan mempengaruhi. Nah, itu ada beberapa komoditi lain lagi. Jadi bagaimana pemerintah sangat terbuka lah untuk hal ini dan mengikutsertakan kami pelaku usaha. Ya, intinya memang lagi-lagi kolaborasi begitu ya, bagaimana meningkatkan integritas lagi antara kementerian lembaga, masyarakat, pelaku usaha untuk bisa meningkatkan lagi bagaimana daya beli masyarakat, ketersediaan ya kita tahu bahan pokok ataupun bahan-bahan kebutuhan lainnya dan harga yang stabil tentunya yang paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025. Baik, Pak Roy, Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Heri, Pak Roy. Mas Pras, Pak Roy, sampai ketemu. Ya, pemirsa, Cokro Group resmi mengakuisisi saham PT Geoprima Solusi Tbk atau emiten berkode saham GPSO, dan proses akuisisi saham sebesar 45,45% tersebut dilakukan melalui entitas usaha perseroan yakni PT PIMSF Pulo Gadung. PT PIMSF Pulo Gadung, entitas usaha dari Cokro Group, secara resmi melakukan pengambil alihan kepemilikan saham PT Geoprima Solusi Tbk atau emiten berkode saham GPSO. Proses akuisisi dilakukan melalui pembelian sekitar 45,45% porsi saham beredar perseroan yang saat ini dimiliki oleh Karnadi Margaka selaku pemegang saham pengendali perseroan. Usai transaksi rampung, PIMSF Pulo Gadung akan menjadi pengendali baru GPSO dan wajib melaksanakan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer kepada pemegang saham publik sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal. Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis Cokro Group untuk memperkuat portofolio di bidang mekanikal, sipil, dan fabrikasi. Aksi akuisisi ini diprediksi akan membawa angin segar dan potensi perubahan signifikan bagi kinerja GPSO ke depan, mengingat status Cokro Group sebagai grup bisnis yang ingin terus melakukan pengembangan dan ekspansi bisnis. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Cokro Group, ketahanan industri nasional dan prospek ke depan, sudah bersama saya di studio Bapak Kurniawan Edi Cokro. Beliau adalah CEO Cokro Group. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yudi.
Apa kabar Pak? Baik, Pak. Baik, terima kasih juga nih atas kehadirannya di studio. Menarik kalau kita cermati salah satu grup besar juga yang sudah ini banyak sekali memberikan kontribusi juga terhadap perindustrian khususnya ya di Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa diceritakan terlebih dahulu tidak sih sejak awal berdirinya dari Cokro Group ini seperti apa perjalanannya hingga saat ini nih Pak? Ya, jadi kalau Cokro ini sebetulnya kita mulai dari sebuah workshop kecil. Yang sampai kebetulan hari ini kita masih running. Ayah saya sebagai founder dari Cokro yang memulai bisnis perbengkelan ya, bernama Cokro Bersaudara ketika pada tahun 1968. Ya, memang waktu itu kita mulai dengan sebuah workshop kecil, karyawan cuma 10 orang. Ya, tapi dengan kerja keras, kualitas kita yang bagus, ya bengkelnya berkembang menjadi beberapa cabang. Betul. Sampai hari ini. Oke. Nah, lantas filosofi atau nilai utama apa yang diusung oleh perseroan sampai saat ini sehingga ya mampu bisa bertahan di tengah dinamika, kita tahulah kondisi global, kondisi ekonomi di dalam negeri yang saat ini masih terjadi Pak Yudi. Jadi memang seperti yang founder kita Pak Edi bicara, selalu kita bekerja tuh harus dengan kerja cepat, mutu tinggi. Oke. Sehingga customer menjadi puas dengan hasil kerja kita dan itu yang menyebabkan diri kita eksis sampai sekarang. Dan itu yang sampai hari ini tetap kita lakukan. Betul, betul. Dan itu ya membuat akhirnya Cokro sendiri yang memiliki sejarah panjang begitu ya di dunia industri manufaktur Indonesia. Lantas seperti apa sih perjalanan evolusi bisnisnya nih yang mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi begitu Pak? Ya memang ketika kita mulai memang hanya sebuah bengkel bubut kecil. Tapi kembali lagi Indonesia ini adalah sebuah negara berkembang yang ketika itu industri sedang berkembang. Oke. Jadi industri itu memang ya rata-rata mempunyai mesin dan mesin ini rata-rata mempunyai komponen, perlu perbaikan. Nah ini yang menjadi dasar kita menjadi berkembang sesuai dengan industri Indonesia pada saat itu. Oke. Nah lantas seberapa besar peranan kontribusi Cokro Group meskipun dulu kita mengenalnya Cokro Bersaudara begitu ya dan ini terhadap sektor industri nasional kemudian teknik rekayasa berarti di sana begitu Pak? Betul. Jadi karena memang industri di Indonesia itu makin banyak ya, jadi seperti awal ketika kita mulai bisnis kita hanya memperbaiki mesin-mesin. Berikutnya kita mulai membuat komponen secara lokal. Nah berikutnya ketika Indonesia sudah mulai masuk era otomotif, di mana sebelumnya otomotif ya komponen berupa CBU, tapi sekarang sudah banyak komponen lokal. Nah itu juga Cokro juga masuk. Jadi sampai hari ini ya kalau ngomong kita proses bubut kita tetap lakukan, tapi sekarang kita lakukan dalam skala masif. Karena sekarang kalau dulu kita mulainya hanya bersifat industri, job order, sekarang ya kita sudah melakukan di level manufacturing, di mana customer kita ini adalah OEM. Dan memang itu salah satu kebanggaan kita bisa membuat komponen lokal untuk produk-produk otomotif di Indonesia. Berarti ini akan memang menjadi booster juga dalam artian dengan pertumbuhan sektor otomotif, yang manufaktur lainnya begitu ikut mendorong kinerja perseroan begitu Pak Yudi? Kira-kira demikian. Oke, nah ini menarik. Lantas lini bisnis utama apa saja yang mungkin bisa dijelaskan juga yang saat ini akhirnya masih dijalankan oleh perseroan? Jadi kalau lini bisnis memang Cokro itu tetap berfokus pada industri. Tapi pada saat ini memang kita menjalankan dua segmen. Yang satu bersifat service jasa, di mana itu kebutuhannya kebanyakan di dunia industri, ya ada pembangkit, ada kelapa sawit, ada tambang, di mana rata-rata mereka mempunyai ada mesin, ada alat berat dan itu masih kita lakukan servis perbaikannya dan pembuatan komponennya. Di satu sisi juga kita ada satu segmen yang melakukan manufacturing, di mana di sini memang fokus kita memang khusus di dunia otomotif, ya di mana ini bisa saya katakan segmennya kita ada 2 roda, ada mobil, ada truk, ada alat berat, ada alat pertanian, dan others mungkin seperti golf cart yang dimana itu segmen-segmen komponen mesin yang kita bikin. Itu dia. Berarti menarik di mana Indonesia masih ada mesin berarti di situ Cokro Group
hadir begitu ya. Betul. Bisa dikatakan ya untuk bisa memperbaiki, mungkin membuat juga komponen-komponen yang ada di dalamnya begitu Pak Yudi. Kira-kira demikian. Wow. Nah ini menarik. Lantas kalau kita bicara mengenai produk kemudian layanan unggulan yang memang akhirnya ini menjadi keunggulan kompetitif juga nih bagi perseroan, itu di bagian yang mana Pak? Sebetulnya semua ini menjadi keunggulannya kita. Karena kalau di sisi service memang keunggulan kita adalah kita selalu mendekatkan diri ke customer. Kalau dulu kan mungkin terfokus di Jawa, tapi sekarang kan Cokro ini kita sudah tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi kita mendekatkan diri ke customer kita. Nah itu dia. Berarti kalau boleh disampaikan juga, berarti backbone wilayah mana sih yang selama ini menjadi penopang ya untuk kinerja perseroan? Apakah memang masih di wilayah Jakarta? Karena awalnya juga kan ini di Jakarta begitu ya dulu, karena saya juga sempat mengenal lebih jauh lebih kepada Cokro Bersaudaranya yang sering banyak saya lihat begitu di jalan. Nah sekarang menjadi Cokro Group. Nah ini bagaimana? Jadi sekarang semua juga memberikan kontribusi yang cukup besar karena masing-masing mempunyai segmen yang berbeda, Pak. Jadi ya kalau seperti tadi saya sebutkan di services, industri selalu ada dan komoditas selalu berjalan. Jadi kebutuhan atas perbaikan komponen pasti ada. Tapi di sisi lain manufacturing pun juga seperti yang saya katakan, dunia otomotif di Indonesia ini sekarang sudah banyak komponen lokal dan di mana itu tetap kita lakukan dan belakangan ini kita juga makin mengintensifkan jumlah komponen yang akan kita kerjakan secara lokal. Betul, karena kan ada kewajiban juga kita harus menggunakan komponen lokal begitu ya untuk produk-produk otomotif atau produk-produk manufaktur lainnya. Betul. Nah ini dia, menarik. Lantas kalau kita bicara selain sektor manufaktur, adakah juga mungkin ya diversifikasi yang juga sudah dilakukan kemudian saat ini juga ternyata memberikan pertumbuhan yang signifikan dan memberikan kontribusi besar juga untuk perseroan? Jadi kalau sekarang kita tetap fokus ke bisnis industri ya, tapi ya fokus untuk service dan manufacturing kita berbeda. Kalau fokus kita di service, pasti kita akan mengekspand cabang-cabang kita mungkin ke Sulawesi dan tempat-tempat lain karena kita selalu mendekatkan diri kita ke customer kita. Tapi kalau di dunia manufacturing, kita lebih memfokuskan diri kita untuk tipe komponen yang dibuat. Karena salah satu keunggulan dari Cokro Group Manufacturing kita adalah integrated, di mana kita tidak hanya membuat ya bubutnya saja, tapi kita sudah dari forgingnya, castingnya, lengkap lah ya. Lengkap. Jadi kita udah integrated. Jadi kalau customer cari Cokro tuh istilahnya hampir A sampai Z tuh kita lakukan semuanya. Berarti memang produksi hulu ke hilirnya sudah ada begitu ya. Tinggal disebutkan saja mau komponen apa bisa dibuat begitu Pak. Ya, gitu, Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi seperti apa nanti perkembangannya, kemudian seberapa besar kontribusinya juga terhadap industri nasional secara keseluruhan. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar Pak Yudi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Kurniawan Edi Cokro, CEO Cokro Group yang biasa disapa juga Yudi Cokro. Ya ini menarik. Pak Yudi, lantas kalau kita bicara mengenai tadi dengan kondisi ekonomi dinamika yang terjadi saat ini, berarti kan memang backbone perseroan ini cukup banyak lini bisnisnya dan banyak sektor juga yang menggunakan jasa dari perseroan. Lantas bagaimana Anda melihat kalau kita bicara mengenai tantangan ya Pak di tahun 2020 ini, apa saja? Kemudian mitigasinya apa saja yang sudah dilakukan? Jadi memang kalau tantangan di bisnis ini memang selalu ada. Karena dunia industri ini memang amat versatile ya. Tapi ya kembali lagi yang seperti tadi saya katakan, memang Indonesia ini masih luas sekali. Kebutuhan industri masih sangat banyak sekali. Jadi memang kita ya selalu mengembangkan diri kita di posisi yang memang terjadi market. Jadi memang bagusnya karena kita tidak menjadi sebuah barang yang istilahnya hanya ini, kita tidak bisa yang lain. Bisnis kita ini benar-benar bisa dikata versatile. Jadi ya mungkin seperti contoh kita tahu di dunia tekstil agak menurun. Tapi mesin yang dikerjakan untuk komponen tekstil tidak kurang lebih sama dengan dunia pertambangan. Nah jadi akhirnya secara yang di tekstil kita tetap layani tapi mungkin kita perkecil, tapi bisnisnya kita pindahkan ke bisnis
tambang, yang skala lebih hot nikel. Oh, oke. Berarti juga ada mungkin pergeseran mesin-mesinan Mesin, juga. Oh, betul. oke. Wow, ini menarik juga. Sambil melihat sektor mana yang bertumbuh, disitulah kita berusaha hadir begitu ya. Betul. Pak Yudi. Wow, ini menarik. Lantas seberapa besar sih kontribusi Cokro Group lah kalau kita bicara begitu ya terhadap rantai pasok industri nasional begitu? Kalau besar sih saya rasa tidak, tapi penting Pak. Oke. Karena Iya. kita tahu bahwa mesin tuh merupakan suatu backbone dari sebuah Betul. industri kan. Iya. Ya kalau mesin rusak kan problem berarti. Yes. Jadi ya memang cukup penting lah dalam melaksanaan industrinya. Nah, sekarang kita bicara mengenai terkait dengan performa bisnis dari Cokro Group. Mungkin bisa disampaikan dalam beberapa tahun ini seberapa besar kondisinya, kemudian seberapa besar peningkatan yang bisa diraih. Ya, di tengah dinamika juga nih kalau kita bicara kondisi global, akhirnya juga ikut menekan domestik pun juga akhirnya ada tantangan tersendiri di sana. Jadi kalau kita bicara 5 tahun terakhir ini ya memang ketika COVID pasti ya hampir semua Iya. terefek. Tapi 5 tahun terakhir ini yang seperti saya bilang memang sangat challenging. Tapi memang kita tetap ada grow karena ya kita mengefisiensikan secara kerja, terus kita memfokuskan bisnis unit kita menjadi benar-benar fokus. Jadi seperti contoh ketika di industri kita sudah melakukan bubutnya. Oke. Tapi kembali lagi marketnya kita di industri itu kebutuhan mereka tidak hanya bubut. Jadi maka kita membuka peluang baru, kita membuat fabrikasinya juga, kita installationnya juga, kita pengadaan juga. Jadi akhirnya kita membuat growth dengan market kita yang udah ada. Jadi istilahnya ya kita fokusin di retail juga, kita fokusin di corporate juga, di mana istilahnya itu sedikit banyak kita mengoptimalisasi market yang ada. Karena kan kita nggak bisa berharap, oh market lagi stable dan Betul. kita hanya duduk diem berdiri aja kan. Yeah. Nah itu secara inovasi-inovasi yang grup kita lakukan, sehingga growth itu tetap ada dengan penambahan-penambahan inovasi baru dari bisnis unit kita. Kira-kira Nah, demikian. itu dia. Lantas capaian atau milestone apa nih yang mungkin akhirnya menjadi momentum juga nih bagi perusahaan untuk bisa lebih menumbuhkan pride di sana begitu? Jadi memang kalau misalnya di manufacturing, Ya. salah satu kebanggaan kita karena memang ya seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, modal kita pertama adalah mutu baik, ya, servis yang baik juga. Jadi kita mendapat kepercayaan untuk mulai membuat beberapa komponen dan akhirnya komponen ini baik, barang ini menjadi diekspor. Ya salah satu milestone yang memang kita dapat di tahun yang agak challenge ini, kita bisa men-set up company di Filipina dan kita akan mengekspor barang kita ke Filipina. Wow, bahkan sampai ke abroad juga sudah. Betul. Ke abroad, wow. Ini apa yang dilihat di sana begitu momentumnya kalau bicara mengenai pangsa pasar luar negeri ternyata memberikan ceruk yang menarik juga untuk kita jajaki. Betul sekali. Karena seperti kita tahu kalau spesifik kita katakan dua roda. Yeah. Dua roda ini memang Indonesia merupakan salah satu market terbesar di dunia mungkin. Nah, tapi kembali lagi dua roda sepeda motor ini kan menjadi kebutuhan di negara berkembang. Oke. Ya kenapa kita pilih Filipina ya karena Filipina juga negara berkembang dan kebutuhan atas roda dua ini pasti sangat banyak sekali. Wow. Jadi kita lihat peluang bisnisnya lah di Itu sana. dia. Berarti memang ini dia tidak hanya melihat di dalam negeri tapi ternyata pangsa pasar luar yang masih bisa dilirik langsung kita eksekusi begitu ya Pak Yudi ya. Iya. Oke, ini menarik lah. Mas, kalau kita bicara mengenai strategi untuk bisa meningkatkan daya saing begitu. Karena kan ya dengan industri yang terus berkembang tentu tidak sendirian juga dong. Banyak perusahaan yang akhirnya tumbuh juga begitu yang juga berkecimpung dalam bisnis ini begitu Pak Yudi. Iya, betul. Kira-kira apa tuh yang sudah disiapkan? Jadi kalau misalnya kita memang ketika di bisnis pasti kompetitor selalu ada, Iya. ya kan. Tapi memang yang seperti tadi saya sudah sebutkan, salah satu keunggulan kita adalah kita dari hulu ke hilir kita lakukan sendiri. Dan dengan melakukan ini berarti cost kita lebih efektif. Oke. Nah itu juga salah satu poin kenapa advantage-nya kita dan kenapa kita bisa mempunyai advantage point itu untuk melakukan ekspor, di mana Ya. mungkin tidak banyak perusahaan yang bisa melakukan itu. Betul.
Oke, itu dia strategi yang sudah dilakukan. Berarti efisiensi ini memang suatu keniscayaan ya saat ini ya, Pak Yudi. Memang hampir semua perusahaan melakukan itu ya. Betul, betul. Baik, baik. Nah, kalau bicara mengenai Cokro Group sendiri, melihat prospek industri manufaktur, rekayasa teknik yang memang sudah menjadi bagian dari mungkin keseharian begitu ya dari teman-teman yang ada di Cokro Group untuk 3-5 tahun ke depan begitu akan seperti apa? Jadi kalau dari kami sendiri, kita juga sadar bahwa dunia industri ini very volatile, di mana kita harus inovatif. Jadi kalau dari sisi kita sekarang memang kita skill up untuk SDM kita. Oke. Karena kan ya dengan efisiensi kita nggak mungkin menggunakan kapasitas yang besar, Ya. tapi kita harus skill up karyawan kita. Kedua, kita upgrading mesin kita. Betul. Mesin kita yang tadinya mungkin tadinya manual, udah gitu sekarang menjadi komputer. Nah sekarang kita udah mengarah robotik. Oh, sudah mengarah ke sana. Ya, sudah Berarti mengarah sudah ke masuk robotik. benar-benar era digital. Betul. Oke. Ya. Itu salah satu efisiensi dan inovasi yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap survive dan grow. Ya. Dan itu saya rasa menjadi satu jalan utamanya bagi kita untuk bisa berkembang untuk ya mungkin tidak 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan pun masih Itu dia. dengan sistem yang sama ya, kira-kira Betul. demikian. Upscaling, upgrading ya terkait dengan SDM memang ini adalah investasi yang utama. Dan kita tahu ya Cokro Group, Cokro Bersaudara sebelumnya terkenal dengan kekompakannya begitu Pak Yudi. Nah ini bagaimana menyiasati bahwa teknologi maju tapi dengan SDM yang ada saat ini bisa mix and match-nya dapat begitu, bisa tune in gitu. Ya memang ketika kita melakukan dunia servis memang human touch itu sangat penting sekali. Yes. Jadi memang kalau berkata-kata bersaudara itu ya kalau awalnya memang kan kebetulan ayah saya dan om saya dimulai dari situ Oke. foundernya kita. Tapi belakangan kan saudara saya nih memang profesional-profesional yang di Cokro yang menjadi backbone saya dan ya itulah yang menjadi aset saya yang terbesar untuk Cokro Group berkembang ke depannya. Itu dia ya, kekompakan dan kekeluargaan berarti ya. Oke, nah lantas rencana strategis lah dari Cokro Group untuk ekspansi atau penguatan bisnis mungkin yang sudah kita masukkan dalam RAB mungkin di tahun ini atau tahun depan itu dan mungkin lebih jauh lagi itu gimana Pak? Jadi kalau sekarang, kalau di dunia servis yang tadi seperti saya sudah katakan, pasti kita akan berkembang ke luar daerah lagi. Oke. Target-target yang akan kita lakukan sekarang di daerah Nusa Tenggara Barat, karena kita tahu Nusa Tenggara Barat tambang lagi hidup, demikian di daerah Sulawesi. Ya, untuk 5 tahun ke depan kita akan membuka berapa cabang di daerah tersebut untuk mendekatkan diri kita ke customer, supaya customer juga kebutuhan atas komponennya mereka bisa lebih cepat, karena kalau dulu kan apa-apa mereka mesti dari Jawa. Nah, sekarang kita lari ke mereka. Oke. Kalau di dunia manufacturing, ya yang tadi saya sudah sebutkan, kita akan fokus ke ekspor. Dan kalau sekarang bisa dikata customer kita tuh hampir semuanya OEM. Sekarang kita juga sudah mulai masuk ke aftermarket dan manufacturing untuk komponen non-otomotif. Oke. Wow. Tapi secara manufacturing. Iya. Jadi itu inovasi-inovasi yang kita breakthrough, karena ya kata-kata intinya di mana ada industri, di mana itu kita bisa hidup. Iya, Misalnya kita bisa betul. bisnis. Nah ini menarik dengan performa perusahaan yang tetap terjaga dan juga tadi bertumbuh positif begitu. Adakah rencana begitu misalnya menuju pasar modal, IPO ataupun kemitraan investasi strategis lainnya ini, Pak Yudi? Jadi kalau di grup kita ini memang secara partner memang kita ada partner-partner dari Jepang. Dan Oke. itu ya ada beberapa pabrik kita yang kita join dengan Jepang. Nah tapi untuk menjadi mitra strategis atau untuk IPO itu terus terang menjadi arah kita ke depan. Karena untuk menjadi sebuah company yang well known dan istilahnya diketahui orang ya, mungkin salah satu caranya adalah kita masuk ke pasar. Oke. Masuk ke pasar. Nah kalau kita bicara mengenai ya tadi kalau memang sudah disampaikan bahwa kekompakan, sistem kekeluargaan yang dianut untuk semua karyawan ini kan menjaga lah performa perseroan hingga saat ini. Lantas bagaimana upaya untuk menjaga ataupun menciptakan lagi generasi-generasi berikutnya begitu untuk menjaga profesionalisme tadi? Jadi memang karena ya memang mungkin orang banyak tahu Cokro Bersaudara ini adalah perusahaan keluarga. Oke. Tapi ya
belakangan memang company ini memang sudah kita rubah menjadi professionalism. Oke. Jadi yang policy dari perusahaan kita terus terang sekarang yang bisa mengelit perusahaan itu ke depan tidak harus keluarga. Yang terbaik lah yang bisa mengelit, yang mempunyai visi yang benar, yang mempunyai prospek yang baik, dan istilahnya menciptakan landasan-landasan perusahaan dengan baik, itu yang pasti akan menjadi dasar untuk kita maju ke depan. Berarti menjaga profesionalisme sekaligus akuntabilitas juga ya dari perseroan ke depan. Terakhir harapan dari Pak Yudi? Kalau terakhir dari saya tentu ya istilahnya kita sudah di bisnis ini sudah 58 tahun. Oke. Dan pasti kita berharap kita tetap akan grow ya mungkin untuk 50 tahun ke depan. Tapi ya at the end ya tetap karena kita di dunia industri dan seperti founder saya selalu katakan, coba jaga kualitas, mutu, kepercayaan customer, itu yang selalu menjadi backbone. Makanya sekarang moto perusahaan kita adalah total services for you. Wow, oke, ya itu. Berarti total football ya untuk meningkatkan pelayanan. Gitu. Baik, itu dia yang sudah disampaikan Pak Yudi, cukup panjang begitu dari perjalanan awal sampai dengan bagaimana menjaga integritas profesionalisme itu tetap utama bagi perseroan begitu untuk menuju kemajuan yang lebih tinggi lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.